Suasana panas menghantui Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sejak Kamis 7 September 2023. Pemasangan patok batas lahan Rempang Eco City menuai protes dari masyarakat hingga memblokade jembatan. Bentrokan warga dengan aparat tak terelakkan. Setidaknya 7.500 jiwa dipaksa hengkang untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Konflik agraria di Pulau Rempang bermula ketika Badan Pengusahaan atau BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang. Lahan itu akan digunakan untuk investasi di Pulau Rempang. Pulau Rempang masuk proyek strategis nasional 2023 sebagai Rempang Eco City seperti tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Pulau Rempang akan dikelola perusahaan pengembang wilayah PT Makmur Elok Graha atau MEG yang merupakan bagian dari Arta Graha Group milik Tommy Winata. PT MEG diberi konsesi selama 30 tahun untuk mengelola kawasan tersebut, bahkan bisa diperpanjang hingga 80 tahun. Perjanjian ditandatangani pada Agustus 2004. Pada 14 November 2007, Tommy Winata dimintai keterangan oleh penyidik Polri atas laporan berupa surat kaleng terkait proyek pembangunan di wilayah Otorita Batam. Dalam kesempatan itu, Tommy menjelaskan rencana pembangunan di 3 pulau yaitu Rempang, Sempoko, dan Galang telah disepakati dalam nota kesepahaman atau MOU antara pihaknya dengan pemerintah Kota Batam pada Agustus 2004. Akan tetapi hingga 2007 realisasi MOU itu belum ada. Tommy mengaku secara finansial tidak dirugikan, namun ia mempertanyakan mengapa MOU tersebut terkatung-katung tanpa kejelasan. Setelah 19 tahun tak ada kepastian, baru pada 2023 geliat investasi di Pulau Rempang mulai muncul. Pada 12 April 2023, program pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam diluncurkan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Pada kesempatan itu turut hadir Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, pemilik PT MEG Tommy Winata, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, dan staf ahli Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi. Di bulan yang sama, produsen kaca Xinyi Glass Holding Ltd asal Cina menyatakan ketertarikannya untuk ikut berinvestasi di Pulau Rempang. Perkembangan rencana investasi ini memantik keresahan warga Pulau Rempang sebab lahan mereka terancam digunakan dalam investasi itu. Mereka mendesak pemerintah agar tidak menggusur permukiman. Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan, Gerisman Ahmad, menyebut Pulau Rempang telah dihuni warga setidaknya sejak 1834. Masyarakat asli di sana adalah suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Menurut Gerisman, kekhawatiran warga terhadap rencana pengembangan Pulau Rempang semakin kuat setelah pemerintah menyetop dana pembangunan sarana dan prasarana kelurahan atau PSPK di Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang. Kedua kelurahan yang masuk Kecamatan Galang itu ada di Pulau Rempang. Anehnya 4 kelurahan lain di Kecamatan Galang tetap mendapat dana PSPK. Mei 2023, warga Pulau Rempang mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang menolak rencana relokasi kampung mereka. Dalam kesempatan itu, Direktur PT MEG Triyono menyebut investasi di Pulau Rempang dijalankan sesuai rencana tata ruang wilayah yang berlaku. 21 Agustus 2023, konflik ini meruncing. Ratusan warga memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam. Mereka menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Rempang. Salah satu perwakilan warga mengatakan pemerintah perlu lebih jelas mensosialisasikan rencana pembangunan kawasan investasi terpadu di Rempang. Warga meminta Kepala Badan Pengusahaan Batam menemui warga. Puncaknya terjadi bentrok antara warga dan aparat gabungan pada 7 September. Salah seorang warga mengungkapkan bentrokan terjadi setelah ratusan warga menghadang kedatangan aparat gabungan dari Batam di jembatan Batam Rempang Galang atau Barelang 4. Pada pemberitaan Kompas 3 April 2007, Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Hamdan Basri menyebut belum mengeluarkan sertifikat tanah di Pulau Rempang dan Galang. Kalaupun ada, itu merupakan surat keterangan tanah dari camat atau lurah setempat. Surat keterangan tanah itu pernah dibuat saat Batam termasuk Rempang dan Galang masih termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dan sekarang masuk Kabupaten Bintan. Saat ini BP Batam telah menawarkan opsi relokasi kepada warga untuk pindah dari Pulau Rempang ke Pulau Galang. Di lokasi baru itu BP Batam akan menyiapkan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit. Akan tetapi tawaran ini ditolak warga. Konflik demi konflik bakal sulit terhindari apabila pemerintah tidak membuka dialog guna menuntaskan akar masalah sebelum rencana investasi dimulai.